Oke, selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kita kali ini mau kupas tuntas bab 1 ya. Dari buku Chasing the Rabbit, karya Stephen J. Spear. Betul, judul babnya berada di barisan terdepan. Dan ini langsung ngasih satu pertanyaan besar yang ya mungkin sering Anda pikirkan juga kan? Iya, kenapa sih ada perusahaan yang kayaknya selalu di depan? Selalu di depan, melesat jauh banget, sementara yang lain kayaknya berjuang keras cuma buat bertahan hidup. Misi kita hari ini pokoknya membongkar pola pikir di balik para kelinci ini. Para pemimpin pasar yang seolah-olah nggak mungkin dikejar. Iya. Dan ini pertanyaan yang fundamental banget loh, karena kita nggak lagi ngomongin perusahaan yang cuma sedikit lebih efisien. Bukan cuma beda tipis ya? Bukan. Buku ini berargumen kalau ada perbedaan cara kerja yang mendasar, yang akhirnya menciptakan jurang pemisah yang makin lama makin lebar. Dan yang menarik nih, banyak perusahaan itu kejebak, mereka coba meniru apa yang kelihatan di permukaan, Spear menyebutnya artefak kesuksesan. Oh, contohnya kayak alat-alat lean manufacturing gitu? Tepat. Tapi mereka sama sekali gagal menangkap mesin penggerak sesungguhnya di balik itu semua. Saya suka banget analogi pembukanya. Spear ngajak kita ngebayangin lomba maraton Boston. Coba deh bayangin pemandangannya. Oke. Di paling depan cuma ada 1 atau 2 pelari elit. Larinya enteng, ritmis, kayak nggak ada usaha sama sekali. Mulus banget ya kelihatannya. Iya, tapi coba lihat beberapa meter di belakang mereka. Ada gerombolan besar pelari kelas dunia lainnya. Wajah mereka nahan sakit, saling sikut, nafasnya udah ngos-ngosan. Dan mereka semua itu berjuang mati-matian cuma buat jadi juara kedua. Nah, gambaran ini katanya cerminan sempurna dari kompetisi bisnis modern. Ada segelintir kelinci di depan, dan sisanya, ya gerombolan yang kelelahan. Tepat sekali. Dan ini bukan cuma metafora puitis loh. Spear langsung kasih data dan contoh konkret yang kuat banget. Toyota dan Southwest Airlines itu ya. Betul, 2 jagoan utamanya itu. Dan poin krusialnya, ini yang perlu digarisbawahi, mereka itu beroperasi di arena yang sama persis dengan pesaingnya. Maksudnya? Ya, mereka pakai pemasok yang sama, berurusan dengan serikat pekerja yang sama alotnya, tunduk pada regulasi pemerintah yang sama. Nggak ada keuntungan eksternal yang ajaib gitu. Tapi hasilnya? Bagai bumi dan langit. Oke, kita lihat angkanya deh. Karena ini beneran bikin kaget. Tahun fiskal 2007, pas industri otomotif AS lagi koyah, Toyota itu laba bersihnya 13 miliar dolar. 13 miliar dolar. Gila. Iya, kan? Sebagai perbandingan, di tahun yang sama, 2 raksasa Amerika, General Motors sama Ford, malah rugi miliaran dolar. Di industri yang sama persis. Iya, 1 untung gede, 2 titan lainnya berdarah-darah. Padahal Toyota tuh kan relatif pemain baru ya di pasar Amerika waktu itu. Dan ceritanya mirip di industri penerbangan. Di tahun 2006, pendapatan Southwest Airlines itu cuma sekitar 10% dari total gabungan maskapai besar AS. Kecil ya kelihatannya. Kecil kan? Tapi coba lihat nilai perusahaannya di pasar saham. Kapitalisasi pasar Southwest itu mencapai 33% dari total gabungan semua pesaing besarnya. Wow, artinya investor jauh lebih percaya sama Southwest ya? Jauh lebih percaya pada kemampuan Southwest menghasilkan uang di masa depan dibanding gabungan semua maskapai raksasa lainnya. Ini bukan lagi soal menang tipis, ini dominasi total. Mereka kayak main di liga yang berbeda sendiri. Betul. Ini kan aneh ya, kalau resepnya sesederhana itu misalnya buat Southwest, ya tinggal terbangkan pesawat lebih sering, kenapa yang lain nggak bisa niru dari dulu sebenarnya? Apa sih penjelasan awal orang-orang di tahun 80-an waktu lihat fenomena Toyota ini? Nah, di sini ceritanya jadi seru. Penjelasan awal di era 80-an itu sangat dipengaruhi mentalitas perang dingin. Oke. Waktu itu, orang Amerika lihat kesuksesan perusahaan Jepang dan refleks pertama mereka adalah cari penjelasan di level makro, level negara. Maksudnya mereka mikir, ini pasti karena pemerintah Jepang gitu. Persis, pemerintah Jepang melindungi industrinya. Atau ini karena jaringan perusahaan raksasa Keiretsu yang saling bantu. Atau bahkan ini strategi dagang yang curang. Fokusnya selalu ke faktor eksternal. Faktor yang nggak bisa mereka kontrol. Benar. Tapi bukannya itu kedengeran masuk akal ya waktu itu? Ada nuansa kompetisi antar negara yang kental kan? Kayaknya lebih gampang nyalahin sistem negara lain daripada ngakuin kalau ada yang salah di dalam negeri. Sangat masuk akal. Dan itu penjelasan yang nyaman. Tapi ternyata penjelasan itu keliru. Di akhir 80-an, sekelompok peneliti, terutama dari MIT,
melakukan sesuatu yang revolusioner. Apa itu? Mereka berhenti lihat laparan pemerintah. Mereka berhenti lihat neraca perdagangan. Mereka mulai pakai sepatu bot baja dan masuk ke dalam pabrik. Oh, mereka lihat langsung ke lantai pabrik. Iya, di Jepan, Eropa, dan Amerika. Fokusnya geser total, dari kebijakan negara ke praktik manajemen sehari-hari. Wah, ini pergeseran yang luar biasa. Artinya, tiba-tiba orang sadar kalau keunggulan kompetitif itu bukan lagi monopoli Kementerian Perdagangan. Bukan. Tapi justru terletak pada apa yang dilakukan manajer lini produksi atau operator mesin setiap jam, setiap hari. Kekuatannya balik lagi ke tangan organisasi itu sendiri. Tepat. Dan dari sanalah istilah-istilah yang sekarang kita kenal kayak Kaizen, Perbaikan tiada henti. betul, itu mulai mendunia. Para peneliti ini nemuin kalau pabrik-pabrik terbaik di Jepang itu bukan cuma lebih cepat ngerakit mobil, itu cuma hasilnya. Lalu apa yang lebih fundamental? Mereka jauh lebih cepat dalam menemukan masalah, memecahkan masalah, dan, yang penting, menyebarkan pelajaran dari pemecahan masalah itu ke seluruh organisasi. Jadi kecepatan belajar dan adaptasi jadi kunci yang baru. Jadi variabel kunci yang baru. Benar. Oke, jadi di akhir 80-an rahasianya mulai kebongkar nih. Ini semua soal perbaikan berkelanjutan di lantai pabrik. Logikanya, abis itu perusahaan Amerika tinggal niru aja kan? Selesai masalahnya. Nah, disinilah plot twistnya. Wawasan baru ini memicu gelombang peniruan besar-besaran. Di mana-mana ya pasti. Terutama di Amerika. Para eksekutif mobil dari Detroit itu bolak-balik ke Jepang. Mereka pelajari Toyota sampai detail terkecil. Terus mereka balik dan bikin sistem versi mereka sendiri. Oh, yang namanya Ford Production System, Chrysler Operating System itu ya? Betul sekali. Ada juga GM Global Manufacturing System. Kedengerannya kan hebat ya? Mereka meniru semua alat yang kelihatan. Alat seperti apa misalnya? Semuanya. Mereka niru sistem pool, di mana produksi itu ditarik oleh permintaan, bukan didorong perkiraan. Mereka niru standarisasi kerja. Setiap gerakan operator didokumentasikan gitu. Dengan presisi. Mereka pasang tali andon di pabrik yang bisa ditarik pekerja buat menghentikan seluruh lini produksi kalau ada masalah. Pokoknya secara kasat mata, pabrik mereka mulai kelihatan kayak pabrik Toyota. Dan hasilnya? Kegagalan total, begitu kata buku ini. Tidak pernah muncul Toyota versi Amerika. Nggak pernah. Jurang performa antara mereka dan Toyota bukannya menyempit, malah di beberapa kasus justru melebar. Ini teka-teki yang penting banget. Ini inti dari seluruh bab ini. Ini menunjukkan bahwa meniru apa yang dilakukan sebuah perusahaan, alat-alatnya, prosesnya, tanpa benar-benar memahami mengapa mereka melakukannya, Dan bagaimana sistem sosial serta manajemen mendukungnya. adalah resep untuk bencana. Mereka lihat artefak dari sistem Toyota, tapi mereka nggak lihat jiwa dari sistem itu. Tunggu dulu. Tapi kan meniru itu langkah awal semua inovasi. Anak kecil belajar dengan meniru. Seniman besar mulai karirnya dengan meniru karya maestro. Kayaknya nggak adil juga menyalahkan perusahaan AS karena mencoba meniru. Mungkin masalahnya bukan pada niatnya, tapi pada objek yang mereka tiru. Pertanyaan yang bagus sekali. Dan Anda benar, masalahnya bukan pada tindakan menirunya, tapi pada pemahaman yang dangkal tentang apa yang harus ditiru. Maksudnya? Para peneliti sebelumnya dan perusahaan Amerika itu cuma lihat korelasi. Toyota pakai penjadwalan just in time, dan Toyota kinerjanya superior. Jadi kesimpulannya? Ayo kita terapkan just in time. Persis. Tapi mereka nggak nanya, mekanisme kausal apa di dalam Toyota yang bikin sistem just in time yang rapuh ini bisa jalan terus? Budaya kayak apa yang bikin seorang pekerja berani menghentikan seluruh lini produksi cuma karena ada baut yang miring? Mereka meniru bungkusnya, tapi isinya ketinggalan di Jepang. Tepat sekali. Disinilah penelitian Stephen Spear, si penulis buku, masuk lebih dalam. Dia coba cari tahu isi yang ketinggalan itu. Jadi, apa sesuatu yang lain itu? Kalau bukan alatnya, lalu apa? Spear menemukan bahwa rahasia sesungguhnya atau mesin penggerak itu adalah sebuah sistem manajemen yang secara organik nggak terpisahkan menghubungkan dua aktivitas. Aktivitas melakukan pekerjaan itu sendiri dengan aktivitas memperbaiki pekerjaan itu. Di kebanyakan perusahaan, dua hal ini terpisah kan? Terpisah jauh. Ada orang yang tugasnya bekerja, dan ada departemen lain, mungkin namanya Quality Improvement atau R&D, yang tugasnya memperbaiki. Di perusahaan kayak Toyota, setiap orang, setiap saat, melakukan keduanya secara bersamaan. Itu konsep yang kuat. Jadi, setiap kali seorang pekerja merakit pintu mobil, dia nggak cuma masang pintu. Tapi juga secara aktif, mencari cara yang lebih baik
lebih cepat atau lebih aman untuk masang pintu itu di masa depan. Dan dia punya wewenang untuk itu. Persis. Dia punya otoritas dan alat untuk menyuarakan ide perbaikan itu dan melihatnya diuji coba. Nah, untuk menguji gagasannya ini, Speer nggak cuma ngamatin, dia terjun langsung. Salah satu contoh paling kuat di buku ini pengalamannya dengan perusahaan aluminium Alcoa. Alcoa, oke. Saat itu, CEO Alcoa menetapkan target yang bagi banyak orang kedengeran gila. 0 kecelakaan kerja di seluruh pabriknya di dunia. 0 kecelakaan kerja. Di industri berat yang penuh logam cair dan mesin raksasa, itu kan target yang kedengarannya mustahil. Lebih kayak slogan PR. Tepat. Tapi mereka serius. Dan dalam proses mengejar target mustahil itu, mereka nemuin sebuah kebenaran fundamental. Apa itu? Sistem yang sempurna dan aman 100% itu nggak bisa dirancang di atas kertas dari awal. Terlalu banyak variabel, terlalu kompleks. Sistem yang sempurna harus ditemukan. Ditemukan lewat proses coba-coba dan belajar gitu. Betul. Caranya dengan mengubah cara pandang mereka terhadap masalah. Mengubah cara pandang. Bagaimana? Di perusahaan biasa, kalau ada masalah kecil, misalnya ada sedikit tumpahan oli di lantai, reaksi standarnya apa? Cepat bersihkan sebelum bos lihat, jangan sampai jadi masalah. Nah, masalah adalah gangguan yang harus disembunyikan. Di Alcoa, mereka membaliknya 180 derajat. Setiap risiko, setiap nyaris celaka, setiap tumpahan oli sekecil apapun, nggak lagi dianggap sebagai kegagalan personal. Tapi dianggap sebagai apa? Itu diperlakukan sebagai sinyal yang sangat berharga. Itu adalah hadiah dari sistem yang memberitahu kita, hey, ada kelemahan di sini, perbaiki aku. Wow. Jadi setiap masalah kecil itu kayak alarm gratis untuk perbaikan. Kalau ada tumpahan oli, mereka nggak cuma membersihkannya. Mereka akan berhenti dan bertanya, kenapa oli ini tumpah? Oh, karena ada segel yang bocor di mesin X. Kenapa segelnya bocor? Oh, karena jadwal perawatan preventifnya kelewat. Dan terus bertanya kenapa gitu ya? Sampai mereka menemukan akar masalah yang sesungguhnya di level sistemik. Mereka nggak nyalahin orang, mereka perbaiki sistem. Dan dengan memperbaiki ratusan masalah kecil kayak gini, mereka secara bertahap membangun sistem yang luar biasa tangguh dan aman. Yang pada akhirnya juga jauh lebih produktif. Tepat sekali. Jadi kalau kita sambungkan kembali, apa artinya semua ini bagi Anda, pendengar kita? Ini berarti para pemimpin pasar, para kelinci itu bukan hanya sedikit lebih baik dalam menjalankan bisnis inti mereka. Bukan. Keunggulan fundamental mereka adalah mereka jauh lebih baik dan lebih cepat dalam belajar. Betul. Mereka telah membangun sebuah organisasi yang mesinnya bukan cuma untuk memproduksi barang atau jasa, tapi untuk secara konstan menemukan cara untuk jadi lebih baik setiap hari. Melalui setiap aktivitas yang mereka lakukan. Benar sekali. Mereka telah menguasai pengelolaan sistem internal mereka yang kompleks. Dan penguasaan itu ujung-ujungnya ada di 2 kapabilitas inti. Apa saja itu? Pertama, kemampuan untuk membuat masalah sekecil apapun jadi terlihat dengan cepat. Dan kedua, kemampuan untuk mengerahkan sumber daya untuk menyelesaikan akar masalah itu dan menyebarkan pengetahuannya ke seluruh penjuru organisasi. Itulah cara para kelinci melesat ke depan dan yang lebih penting tetap berada di depan. Betul. Jadi, mari kita simpulkan apa yang sudah kita kupas dari bab pertama Chasing the Rabbit ini. Kita lihat ada para kelinci kayak Toyota dan Southwest yang tampaknya mustahil dikejar. Iya. Kita belajar bahwa alasan dibalik dominasi mereka bukanlah strategi dagang rahasia atau kebijakan pemerintah, bukan pula sekedar alat-alat canggih yang bisa ditiru. Rahasia sesungguhnya adalah sebuah kapabilitas organisasi yang mendalam untuk belajar dan memperbaiki diri secara terus-menerus. Dengan kecepatan yang jauh melampaui para pesaingnya. Iya, mereka mengelola operasi mereka yang rumit dengan cara yang sengaja dirancang untuk memunculkan masalah ke permukaan. Dan mereka membangun budaya di mana setiap masalah disambut sebagai kesempatan belajar. Bukan sebagai aib yang harus ditutupi. Betul. Inilah yang oleh buku ini disebut sebagai organisasi berkecepatan tinggi. Ini satu pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Buku ini berargumen bahwa kebanyakan dari kita, di organisasi kita masing-masing, secara naluriah memperlakukan masalah, error, atau hal-hal yang nggak sesuai rencana itu sebagai gangguan. Sesuatu yang harus cepat disingkirkan ya. Iya, diabaikan atau diakali dengan solusi sementara biar kita bisa kembali bekerja. Sebaliknya, para kelinci ini memperlakukan setiap masalah sebagai sinyal yang sangat berharga. Coba pikirkan ini sejenak. Di pekerjaan atau organisasi Anda sendiri, ketika sesuatu berjalan salah, apa reaksi pertama Anda dan tim Anda? Apakah refleksnya adalah mencari plaster, cari jalan pintas, atau nyalahin orang lain?
Ataukah berhenti sejenak untuk bertanya dengan tulus, mengapa ini bisa terjadi? Dan bagaimana kita bisa merancang sistem kerja yang lebih baik agar ini nggak akan pernah terulang lagi? Perbedaan dalam satu reaksi sederhana itu mungkin adalah perbedaan antara selamanya menjadi bagian dari gerombolan yang kelelahan dan mulai berlari untuk menjadi pemimpin di barisan terdepan.